Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk mempresentasikan hasil analisa saya untuk memenuhi UTS atau ETS evaluasi tengah semester dari mata kuliah analisis kebutuhan. Di dalamnya mencari artikel atau jurnal yang didapat, dan saya menemukan jurnal atau artikel yang saya buat PPT ini yang berjudul Rancang Bangun Peminjaman Buku pada Perpustakaan STMIK Kaputama menggunakan RFID berbasis IoT. Sebelum itu saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Rozaki Maulana dengan NPM 220810101242. Dan untuk latar belakang dari jurnal saya dapat, perpustakaan perguruan tinggi membutuhkan layanan yang cepat, akurat, aman, tercatat, rapi. Sistem manual berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan transaksi, pelayanan lambat, data tidak real time, risiko kehilangan atau duplikasi data. Nah, selanjutnya adalah IoT plus RFID dapat menjadi solusi untuk yang pertama otomatisasi proses, yang kedua pencatatan terpusat, yang ketiga peningkatan efisiensi layanan. Tujuan paper ini adalah merancang dan membangun sistem peminjaman buku berbasis RFID dan IoT. Kontribusi utama yaitu yang pertama, RFID sebagai identifikasi anggota dan buku, ESP32 sebagai pengendali IoT dan pengirim data via Wi-Fi, web PHP plus database MySQL untuk penyimpanan transaksi, manajemen data, monitoring aktivitas. Gambaran umum komponen utama terdiri dari 4. Yang pertama, perangkat IoT ESP32 plus RFID RC522 plus buzzer. Yang kedua, konektivitas adalah Wi-Fi. Yang ketiga, server menggunakan aplikasi web PHP. Yang keempat, database yaitu MySQL. Alur data yang terurut mempermudah pencarian dan analisis dalam komputer. Data yang terurut juga membuat proses lain berjalan lebih cepat. Untuk stakeholder atau pengguna, yaitu stakeholder terdiri 3. Yang pertama, admin atau petugas perpustakaan, yang kedua anggota perpustakaan, yang ketiga sistemnya menggunakan server plus database plus perangkat IoT. Stakeholder yang satunya adalah kebutuhan umum admin atau petugas. Yang pertama, mengelola data buku dan anggota. Yang kedua, mencatat transaksi tanpa input manual berlebihan. Yang ketiga, membuat laporan transaksi dan denda. Stakeholder selanjutnya adalah kebutuhan umum anggota. Yang pertama, proses pinjam atau kembali cepat. Yang kedua, informasi jatuh tempo dan denda jika ada. Analisa kebutuhan terdiri dari 3. Yaitu yang pertama masukan, yang kedua proses, yang ketiga keluaran. Untuk masukan terdiri dari 4 bagian, yaitu ID anggota dari RFID card, yang kedua ID buku dari RFID tag, yang ketiga data buku, data anggota untuk menginput admin, yang keempat atau yang terakhir parameter aturan denda untuk input admin. Yang selanjutnya adalah proses.
Proses ini melewati 4 tahap, yaitu yang pertama validasi anggota dan buku, yang kedua proses peminjaman atau pengembalian, yang ketiga hitung keterlambatan dan denda, yang keempat sistem transaksi dan update status buku. Yang terakhir adalah keluaran atau output. Terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama data transaksi peminjaman atau pengembalian buku, yang kedua status buku, itu statusnya masih tersedia atau masih dipinjam, yang ketiga adalah informasi denda, yang keempat laporan dan notifikasi. Untuk kebutuhan fungsionalitas atau fitur-fiturnya, yang pertama kebutuhan fungsionalitas yang pertama ada 2 bagian, yaitu login admin. Admin harus login menggunakan username atau email dan password. Yang kedua, sistem menolak akses jika kredensial salah. Dan bagian yang kedua, manajemen hak akses minimal peran. Yang pertama, admin berhak mengelola data master, mengelola transaksi, mengelola laporan, mengakses laporan, dan mengatur notifikasi atau denda. Untuk kebutuhan fungsionalitas 2 ada 2 bagian juga, yaitu kelola data buku. Yang pertama, data admin dapat menambah, mengubah, menghapus data buku. Yang kedua, data buku minimal. Ada kode atau ID buku, judul, penulis, penerbit atau tahun terbit, kategori opsional. Yang terakhir, ID RFID tag unik. Untuk bagian yang kedua adalah status buku. Yang pertama, sistem menyimpan status buku. Yang kedua, ini terdiri dari 2, tersedia atau masih dipinjam. Yang kedua, status berubah otomatis saat transaksi. Untuk kebutuhan fungsionalitas 3, kelola data anggota ada 2, yaitu yang pertama, admin dapat menambah, mengubah, menghapus data anggota. Yang kedua, data anggota minimal minimal ada ID anggota, nama, kontaknya, email atau WhatsApp. Untuk notifikasi, yang terakhir ID RFID card unik. Validasi anggota saat transaksi. Jika kartu RFID tidak terdaftar, transaksi ditolak dan sistem memberi pesan error. Untuk kebutuhan fungsionalitas yang keempat, ada 2 bagian juga, yaitu transaksi peminjaman dan transaksi pengembalian. Transaksi peminjaman melewati 3 tahap, yaitu sistem menerima input hasil scan. Input hasil scan ini ada 2, yaitu RFID anggota dan RFID buku. Untuk yang bagian kedua, sistem melakukan validasi melewati anggota valid, buku status tersedia. Untuk yang bagian yang ketiga, sistem menyimpan transaksi peminjaman ada 3 tahap, tanggal pinjam, jatuh tempo, dan anggota dan buku. Untuk transaksi pengembalian ada 2, sistem yang pertama adalah sistem menerima input scan anggota atau buku sesuai desain. Yang kedua, sistem menyimpan tanggal kembali, status transaksi selesai, update status buku menjadi tersedia. Untuk kebutuhan fungsional 5, yaitu terdiri dari perhitungan denda dan laporan. Perhitungan denda ini melewati 2 tahap. Sistem menghitung denda otomatis jika tanggal kembali melewati jatuh tempo. Yang kedua, admin dapat mengatur aturan denda, misalnya denda per hari keterlambatan. Untuk laporannya, laporan minimal, laporan peminjaman, laporan pengembalian, laporan denda. Untuk filter laporan berdasarkan rentang tanggal, harian, atau mingguan, atau bulanan, atau berdasarkan anggota atau buku opsional. Untuk kebutuhan fungsional yang keenam atau yang terakhir, notifikasi pengingat jatuh tempo, misalnya H-1 atau H-2. Notifikasi denda ketika keterlambatan,
Yang ketiga, media notifikasi contoh email atau WhatsApp gateway jika diimplementasikan. Yang bagian selanjutnya kebutuhan non-fungsional atau NFR. NFR 01 kinerja, scanner RFID dan simpan transaksi cepat, responsif. Yang kedua, keandalan ESP32 stabil WiFi, ada mekanisme retry jika gagal kirim. Yang ketiga, keamanan, login admin, pembatasan akses data. Yang keempat, integritas data, ID RFID unik untuk anggota dan buku. Yang kelima, yang terakhir, usability, alur transaksi sederhana untuk petugas. Bagian yang dipelajari dari paper plus kesimpulan. Bagian yang saya pelajari dari paper ini mendukung implementasi sistem saya. Ada 4 bagian, yaitu 1, pola integritas RFID meliputi ESP32 IoT, server web, MySQL untuk transaksi real time. Yang kedua, penekanan pada efisiensi dan akurasi sebagai alasan kebutuhan otomatisasi transaksi. Yang ketiga, komponen perangkat ESP32 RC522 buzzer membantu menyusun kebutuhan lingkungan sistem. Yang keempat dan yang terakhir, data transaksi terpusat mendukung fitur lanjutan, laporan, dan monitoring. Untuk yang kesimpulan adalah ada 3 bagian. Bagian pertama, paper relevan untuk sistem perpustakaan berbasis IoT untuk ESP32 dan RFID. Yang kedua, kebutuhan sistem dapat disusun menjadi yang pertama, fungsional, terdiri dari login, master data, transaksi, denda, dan laporan dan notifikasi. Untuk kebutuhan non-fungsionalitas, terdiri dari kinerja, keamanan, keandalan, integritas data. Dan terakhir, referensi dari PPT ini saya ambil dari Lubis dan kawan-kawan. Untuk tahun terbit jurnalnya adalah 2025. Untuk yang mau download dokumennya ini melewati ini DOI. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ada salah kata yang sebesar-besarnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.